Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kamisah. Hadirukum awalan Andros, Dimas, Farid, Hamzah, Hanafi, Kutni, Hanif, sama Jin ya. Madan, Uli, Saib, Roki, Dori. Intahaina minal faslil awal wal an nahtu wa nastamir ila al fasli as-tsani min hadzal kitab. Iftahu kutubakum safah salisah wa tis'un 93. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain al-faslu tsani awamilut tahfizi fil halaqat al-qur'aniyah. Awamil itu jamak dari amil, faktor. Ini faktor-faktor at-tahfiz, hafaza yahfizu, hafaza yuhafizu, itu mendorong. Faktor-faktor yang mendorong. Kalau saya bahasakan ya motivasi atau stimulus, stimulan-stimulan dalam halaqat Qur'aniyah. Dalam fasal yang kedua ini nanti ada 5 pembahasan. Yang pertama, awamilut tahfiz itu sendiri. Apa sih definisi dari awamilut tahfiz? Kemudian awamilut tahfiz yang sifatnya maknawiyah, stimulan-stimulan, motivasi-motivasi yang bersifat moral. Kemudian madiyah, material. Kemudian at-tawazun, balancing, seimbang antara motivasi yang sifatnya moral dengan yang material. Kemudian objek dari motivasi itu apakah hanya murid, siswa atau santri yang berprestasi, atau juga diberikan kepada yang pencapaiannya sedikit atau rendah, atau yang lemah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Al-mabhasul awal awamilut tahfiz, ta'rifuha, hukmuha, ahammiyatuha. Awalan ta'rifuha, definisi dari awamilut tahfiz. At-tahfizu lughatan ad-daf'u wa ta'jil. Ad-daf'u dorongan, ta'jil itu menyegerakan. Yuqalu, jika dikatakan hafazahu yahfizuhu ay dafa'ahu. Hafaza yahfizu berarti dafa'ahu man khalfahu, yang di belakang didorong oleh orang yang ada di belakangnya. Dafa'ahu man khalfahu. Wa hafazahu anil amri a'jalahu wa az'ajahu, agar lebih cepat, lebih bersegera. Tahaffaza, ikhtatha, ijtahada. Ikhtatha itu menganjurkan, istahada sungguh-sungguh. Istilahan, adapun secara istilah, at-tahfiz, awamilut tahfiz adalah wasail, sarana-sarana, perantara-perantara, wa asalib, dan uslub-uslub, gaya-gaya atau jalan, cara-cara idhofiyah yang sifatnya dia tambahan, madiyatan atau ma'nawiyatan, baik berupa material atau moral, yastakhdimuhal muallim, yang digunakan oleh seorang guru, seorang muallim, bighardi, dengan tujuan tansyitil himam, membangkitkan kembali, mengobarkan kembali semangat, wa ziyadatit tafa'ul, menambahkan keaktifan atau motivasi. Ziyadah tambahan, tafa'ul aktif. Wal musyarakah, dan ikut andil, ikut serta. Lil wusul, untuk sampai ilal ahdaf, pada tujuan-tujuan, bisur'atin akbar, dengan lebih cepat, wajuhdin aqal, tenaga yang lebih minim.
Ini kalau kita bahasakan ya sarana dan cara-cara untuk memotivasi murid atau siswa dalam halaqat Qur'aniyah agar lebih bersemangat, lebih aktif untuk mencapai target, untuk menggapai target. Para ulama dulu mengibarahkan awamilut tahfiz dengan kata at-tahrid, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah, penulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Asy-syaikhu yuharridul mubtadi, seorang guru itu hendaknya memotivasi, mendorong pemula, muridnya yang pemula itu hendaknya ditahrid, dimotivasi, didorong betul. Wa yusammiha ilmun nafsi at-ta'limi al-yaum. Aktivitas seperti ini atau hal seperti ini dinamakan oleh ilmu psikologi pendidikan hari ini. Ilmu nafsi at-ta'limi itu ilmu psikologi pendidikan. Bidawafi al-musa'idah ala ta'allum, motif-motif yang membantu untuk belajar. Nah begitu. Jadi awamilut tahfiz itu faktor-faktor yang bisa mendorong peserta halaqah Qur'aniyah untuk lebih bersemangat, lebih aktif dalam menggapai target. Dan ingat, ada motivasi, ada motif. Kalau motivasi itu dari luar, kan ada tausiah, dikasih tahu, itu namanya motivasi. Kalau motif itu ada fi adzati, yang muncul dari diri sendiri, dan itu yang lebih penting daripada motivasi. Saya sering nyampaikan kalau di halaqah saya itu, motivasi eksternal itu sifatnya hanya paling berapa persen, 10, 20, paling banyak 30%. Selebihnya ya tinggal bagaimana antum. La innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Walaupun didatangkan Mario Teguh, didatangkan motivator nasional ke sini, tapi kalau emang dia gawannya itu ndak pengen ngapal, ya udah pagi gitu ya tidur kamar, enggak lah kok sakit gigi, nanti duha ya udah nongkrong depan kamar, siang ya udah jagung di musola, sore sudah ikut voli. Tapi pagi pada subuh sakit gigi, sakit perut, sakit kepala, bola, pokoknya sakit lah intinya. Kan gitu. Kalau tidak ada motif, tapi kalau orang itu punya motif, sakit jaketan, dingin jaketan, kan gitu. Nah, tetap berangkat. Sanian, yang kedua, hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Hukum dan dalil disyariatkannya kita dalam halaqah Qur'aniyah itu mengadakan atau mengadakan awamilut tahfiz ini, insentif, stimulan, motivasi. Hukmuha al-istihbab, hukumnya adalah istihbab, dianjurkan, tidak wajib ya. Tapi tidak harus, kalau misalkan antum tidak melakukan ini pun tidak masalah, tapi dianjurkan. Dalilnya diantaranya dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan ada ayat targhib, ada ayat jaza. Targhib itu kan memotivasi, kalau jaza itu kan berupa balasan-balasan. Nah, balasan-balasan. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min, apa? Falanuhyiyannahu. Siapa orangnya beriman dan beramal soleh, laki-laki atau perempuan, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya apa? Al-Quran memberikan motivasi, stimulan. Ini loh, kalau kamu mau beriman, mau beramal soleh, dapatnya ini, nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba
atsroba wa ka'san dihaqa. Orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat sana akan mendapatkan mafazan, keberuntungan, mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surga, hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan kurma, a'nab, anggur, wa kawa'iba atsroba, bidadari-bidadari yang cantik, montok, seusia, seumuran, wa ka'san dihaqa, dan piala-piala yang sangat mahal, sangat berharga. Ini motivasi. Ini bertakwa ada dorongannya dalam Al-Quran. Pun sebagaimana dalam hadis yang kedua yang hadyun Nabi, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga melakukan atau memberikan motivasi baik yang sifatnya maknawi atau yang materi. Contoh yang maknawi, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dengan orang yang mengkafil anak yatim nanti di surga dekatnya itu seperti dua jari ini. Kan kahataini. Wa asyara bil wusta. Wusta mana? Ini wusta. As-sababah ini. As-sababah. As-sababah. Disebut as-sababah, disebut juga al-musabbihah. Kalau dalam hal yang sifatnya netral atau bahkan buruk disebutnya as-sababah. Kenapa as-sababah? Sabba yasubbu bimana mencela. Biasanya orang kalau bertengkar terus mencela kan gini-ginian. Sababah. Tapi disebut juga al-musabbihah. Kenapa? Dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, al-musabbihah. Beliau juga bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Nah, yang material mana? Yang material paragraf terakhir pada perang Hunain. Pada perang Hunain itu kan Rasulullah SAW kan memberikan kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam kan dikasih tawanan, dikasih 100 ekor unta, ya kan? Iya. Padahal sahabat Ansor enggak. Sampai sahabat Ansor kan, wah Rasulullah ini udah lupa sama kita. Beliau sudah balik lagi ke kampung halamannya, sekarang sudah lebih cenderung kepada orang-orang Mekah, sampai seperti itu kan. Gitu. Tapi kan yang kita ambil bahwa Rasulullah memberikan motivasi kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam dengan apa? Dengan materi. Bentuknya apa? Unta, tawanan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memberikan motivasi-motivasi, stimulan-stimulan baik yang maknawi atau materi, itu sudah ada contohnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kenapa kok awamilut tahfiz ini menjadi penting? Ahamiyatuha li halaqatil Qur'anil Karim. Al-hadfu kabir, tujuan yang mau diraih itu besar. Wat tariqu tawil, perjalanannya panjang. Wa kalamu wahi azza wa jalla, sedangkan firman Allah Ta'ala qad yas'ubul iqbalu alaihi min ba'din nufus, terkadang sebagian orang itu sulit untuk menghafalnya, mengingatnya, menerimanya. La bisababi, bukan karena kalam Allahnya, bukan karena Al-Qur'annya, bukan. Kalla wa hasya, sekali-kali tidak. Wa huwa alladhi yassarahul maula lidzikr. Qala ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Karena Allah Ta'ala sendiri sudah menyatakan bahwa Al-Qur'an itu sudah dimudahkan untuk zikr, kan gitu. Bal, akan tetapi bisa babi fitil kan nufus min syawaib, tapi disebabkan karena sesuatu yang ada pada jiwa-jiwa itu, pada orangnya. Min syawaib, berupa cacat, celah, aib, kan gitu. Sebenarnya Al-Quran kan mudah, cuma kita aja yang kadang terlalu mikirin
banyak hal, mikir dunia, apalagi punya piaraan makhluk halus, ya. Wa ma'aliqa biha min aqdar, dan yang berkenaan dengan kecatatan itu min aqdar, berupa kekeruhan-kekeruhan. Aqdar itu keruh, butek. Hajabat anha nurahu, yang menjadi penghalang dari cahaya Al-Quran. Wa harramatha khairahu wa barakatihi, menghalangi atau mengharamkan, mencegah kebaikan dan berkahnya Al-Quran. Tujuannya itu besar, jauh, perjalanannya panjang, dan tidak semua orang itu mudah dalam menghafal. Bukan karena Al-Qur'annya yang menjadikan sulit, bukan, tapi kadang karena orangnya sendiri yang punya banyak penyakit dalam hatinya, dalam jiwanya. Walidha, oleh karena itu, kana labudda minal inayati bi ba'dil hawafiz al munasyithah, harus memperhatikan sebagian dari insentif-insentif, stimulan-stimulan yang munasyithah, menyemangati, allati tajdibu tilkan nufus, yang menarik jiwa-jiwa itu ila mayadinil khairi wa halaqatil Qur'an, pada medan-medan kebaikan dan halaqah Al-Qur'an. Wa tukhlisuha atau wa tukhallisuha minasyawaib wal aqdar, memurnikannya, membersihkannya dari cacat, dari aib, dari kotoran-kotoran, noda. Kama tazidu fi himmatil muqbil, sebagaimana juga nanti menambahkan semangat untuk menerima, menyadari bahwa menghafalkan Al-Quran ikut dalam halaqah Quran itu sesuatu yang penting. Dan seterusnya itu manfaat dari adanya awamilut tahfiz. Walihadhil inayati, ketemu? Perhatian terhadap urusan awamilut tahfiz ini memiliki atharun ijabiyah adidah, efek-efek positif yang banyak. Athar, efek ijabiyah positif adidah, banyak. Read. La'alla min abraziha, yang paling tampak ada 4 yang beliau sebutkan di sini. Awalan, tawthiqus silah, menguatkan hubungan. Wal muhafadzah ala quwwatil hudur wal irtibat bil majmu'ah, disiplin untuk senantiasa hadir dan terikat dengan majmu'ah, dengan halakohnya. Tsaniyan, ziyadatul intajiyah, peningkatan produktivitas. Ziyadah itu kan menambah, meningkatkan. Intajiyah itu hasil. Ini produktivitasnya meningkat. Kaifan wa kamman, kualitas dan kuantitas. Jika seseorang dimotivasi terus secara maknawi, dia kan akan semakin membersihkan hatinya, akan semakin mengikhlaskan terus, kan gitu. Kalau sudah semakin ikhlas, semakin bersih, nanti juga akan semakin banyak hafalannya. Tsalitsan, yang ketiga, bina'us syakhsiyah al-fa'alah al-wathiqah, membangun kepribadian al-fa'alah, optimis, al-wathiqah, pede. Membangun kepribadian yang optimis dan pede. Rabi'an, yang keempat, la yakhfa ma li ba'dihha, tidak dipungkiri bahwa sebagian dari hawafiz, stimulan-stimulan itu, seperti misalkan rihlah, musabaqah, nanti ada di awamilut tahfiz al-madiyah itu ada namanya rihlah, jalan-jalan. Sesekali diajak jalan-jalan. Ayo kalau bulan ini semuanya bisa mencapai
juz sekian, nanti bulan depan kita ke mana gitu misalkan. Wal musabaqah dan lomba min atharin fit tarwih anin nafsi an ina il amal atau an min ana il amal, akan memberikan efek tarwih anin nafsi, rehat apa ya, tarwih itu kan tarawih itu apa tarawih, istirahat kan, nyantai kan, nyantai. Maka kalau sholat tarawih kok nggak nyantai ya sebenarnya bukan tarawih, karena tarawih itu kan nyantai. Min ana'il amal, dari beratnya aktivitas. Wa izalati, dan menghilangkan matarokama, sesuatu yang terakumulasi, menumpuk-numpuk, alal qalbi, di hati, warruh, dan jiwa, minat faqli awil malal, berupa beratnya beban-beban ngafal, murojaah misalkan, awil malal atau bosan karena aktivitasnya yaitu itu terus, bisa jadi kan membuat bosan. Kalau di sini sih insya Allah nggak bosan, karena hari efektifnya kan cuma 4 hari kan, Senin, Selasa, Rabu kan, Kamis, Jumat kan udah hawanya libur, Sabtu udah libur kan antum kan. Nah, habis salako pagi udah los kan biasanya, apalagi hari Ahad harusnya pada duhur udah mulai ngafal ya. Pada duhur itu untuk istirahat kan, karena capek habis liburan. Ini 3 sebagai pengantar dari pembahasan terkait dengan faktor-faktor pendorong atau stimulan, motivasi-motivasi dalam halaqat Qur'annya, definisinya, hukum dan dalilnya, kemudian pentingnya ada stimulan-stimulan dalam halaqat Qur'annya. Al-mabhas asani, pembahasan yang kedua, awamilut tahfiz al-ma'nawiyah fil halaqah al-Qur'aniyah. Ini membahas tentang stimulan-stimulan yang sifatnya maknawi, motivasi-motivasi material dalam halaqah Qur'aniyah. Awalan ta'rifuha, ada 3 pembahasan. Yang pertama definisinya, apa yang dimaksud dengan awamilut tahfiz al-ma'nawiyah, yaitu allati yang tukhatibu, mengajak interaksi, berbicara kepada akalat polib, akalnya murid atau santri, wa qalbahu, dan hatinya, wa wijdanahu, wijdan itu ya jiwanya. Jadi yang menjadi objek dari awamilut tahfiz ma'nawiyah ini akalnya, hatinya, dan jiwanya. Wa tu'athiru fihi, dampak yang ditimbulkan dari awamilut tahfiz al-ma'nawiyah ini bisuratin ghairu mahsusatin, bentuknya itu sesuatu yang ghairu mahsusah, tidak bisa diindra. Karena apa? Kenapa tidak bisa diindra? Karena munculnya nanti efeknya ada di dalam jiwanya dia, di dalam akalnya dia. Oh iya, saya di sini nih ngafal. Orang-orang di rumah ini taunya kan saya di sini ngafal, kan gitu. Jadi di sini ada dalam hati. Oh iya, saya tuh pengen bakti sama orang tua. Selama 22 tahun saya hidup di dunia ini kok belum banyak bisa bakti kepada orang tua. Saya pengen bakti pada orang tua dengan menghadiahkan mahkota yang indah nanti di hari kiamat misalkan. Bi khilafi ta'thiril hawafis al-madiyah, berbeda dengan efek yang ditimbulkan dari stimulan material. Kalau stimulan material itu apa? Yash'uru bihi thalib wa yalmasuhu, bisa dirasakan dan bisa dipegang, bisa diindra, bisa disentuh. Hadiah ini kan bisa disentuh kan, material kan gitu. Pencapaian terbanyak bulan Maret, bacakan 1 Dimas, 2
sama 3 Rocky, itu dikasih hadiah satu-satu. Itu kan hawafiz yang sifatnya material, bisa diindra. Kemudian yang kedua, ahamiyatuha, pentingnya awamilut tahfiz al-ma'nawiyah. Sesungguhnya hawafiz ma'nawiyah itu merupakan di antara sebab yang paling khusus yang membantu ala taulidil ba'i fi dzati, melahirkan motivasi dalam diri, atau di depan tadi yang saya sebut sebagai motif lada tolib, pada diri murid atau santri, li'illil iqbali 'alal Qur'anil Karim wa 'ala taulidil hubbi wal hibah lahu fi nafsihi. Jadi yang melahirkan motif dalam diri untuk apa? Untuk terbuka, tidak terpaksa, memang betul-betul dia ngafal itu ya karena ya bukan karena perintah, bukan karena aturan, tapi memang karena pengen betul, saya tuh pengen ngafal Al-Qur'an. Gitu. Ini hawafiz ma'nawiyah yang menjadikan Al-Quran ini betul-betul berwibawa dalam pandangan santri, dalam pandangan murid, itu ya hawafiz ma'nawiyah. Pentingnya hawafiz ma'nawiyah ini yang menjadikan seorang murid, seorang santri cinta betul kepada Al-Quran, ya hawafiz ma'nawiyah. Jadi ada ustadz, tidak ada ustadz, ya murojaah. Ada musyrif, nggak ada musyrif, ya tetap masuk halaqah. Ustadznya kok pulang duluan, 5:30 udah izin, ya dia tetap di halaqah sampai 6:30, karena dia porsinya memang sampai 6:30 gitu. Ya sama ya, jangan ustadznya izin ikut bubar, baru masuk. Ini untuk hawafiz ma'nawiyah sudah disebutkan oleh Ibnu Jama'ah. Nah, Ibnu Jama'ah dalam Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, kata beliau, di antara kewajiban guru yang paling wajib, paling penting, min ahammi wajibatil muallim tujahatil midi, di antara kewajiban yang paling penting seorang guru terhadap muridnya apa? Ayyuraghibahu fil ilmi, memotivasi muridnya dalam ilmu, terhadap ilmu, wa talabi, dan belajar menuntut ilmu, fi aktsaril awqat, pada mayoritas bagian besar waktunya. Dengan apa caranya? Bidzikri ma a'adallahu ta'ala lil ulama min manazil al karomat, menyebutkan apa sih yang disiapkan oleh Allah untuk para alim, para ulama, berupa kedudukan dan kemuliaan. Wa annahum warasatul anbiya, menyebutkan bahwa orang-orang yang berilmu, para ulama itu adalah pewaris nabi. Wa ala manabir min nur yaghbituhumul anbiya wasyuhada, bahkan para nabi dan orang-orang yang syahid nanti akan iri kepada orang-orang yang alim, para ulama. Au nahwi dzalika mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama minal ayat wal akhbar wal athar, atau yang serupa dengan ini berupa keutamaan-keutamaan ilmu dan ulama dalam ayat, hadis, khobar, dan athar. Suka tidak sukanya seorang murid terhadap sebuah pelajaran itu bisa jadi tergantung kuat pada sosok guru, ustadz yang ngajar, ya kan? Nahwu itu bisa jadi momok untuk para murid, para santri. Tapi begitu yang ngajar itu ceria, aktif, komunikatif, menjelaskannya juga tidak belibet, mudah sekali, itu kan nanti rindu malah justru. Kapan ya pelajaran nahwu lagi ya? Matematika itu kan malas mikir saya matematika itu, kan pusing kalau matematika itu, ngapalkan rumus lah, ada X kali Y kali kali painah kali melonggo kali nanggul. Tapi begitu yang ngajar itu
menjelaskannya tuh asik kan, komunikatif, keliling, ditepuk pundaknya. Bro, gampang ini kubus ini. Kubus tuh lihat tuh, kan ada, kan tinggal dikalikan aja. Kalau 6 ya 6 kali 6 kali 6, udah gampang kan? Gitu aja udah. Sisi kali 3. Gitu ya Pak ya? Iya. Coba aja bayangan tuh, jeding. Yang kotak tuh punyanya PDAM itu. Kalau mau ngitung caranya tinggal dilihat aja tuh berapa meter. Nanti ketahuan berapa liter tuh isinya. Kalau mau kamu prank orang sak desa, kamu isi oli, tinggal kamu beli sekian liter kan gitu kan. Asik kan, seneng kan gitu. Walaupun ya nanti di akhir ya, tapi ya jangan masuk jeding milik PDAM kamu isi oli ya. Gitu. Ini itu. Dan bisa jadi pelajaran yang sebenarnya mudah, sederhana, tapi karena guru ustadznya yang ngajar itu masuk itu dah tegang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja udah, terus nggak ada tanya kabar, nggak ada ngabsen juga monoton kan, tidak ada sekedar apa ya gimana aja kan? Ya nanti kan akhirnya kan nggak asik banget sih, padahal cuma pelajaran imla. Pelajaran imla kan dikte aja kan ya, semuanya tulis Al-Qur'anu. Imla kan sederhana kan gitu, cuma karena itu tadi aura negatif dari si ustadz, si guru kan menjadikan murid itu kapan ya selesainya ya, kapan ya selesainya ya kan gitu. Jadi sosok guru itu juga penting sekali, makanya kan apa namanya at-thariqah ahammu minal madah. Materi itu tidak lebih penting dari thariqah. Cara mengajar itu lebih penting dari materi. Materinya bagus tapi cara menyampaikannya nol. Sudah. Materi sederhana tapi cara menyampaikannya sip. At-thariqah ahammu minal madah wal ustad ahammu minat thariqah. Tapi seperti apapun metode yang digunakan, kalau ustadznya itu udah sosoknya itu sosok yang killer, waruhul ustad ahammu min al ustadi nafsi. Ruhnya ustad itu lebih penting lagi daripada ustad itu sendiri. Kadang ada ustad itu cuma ninggal pecinya aja di meja gini dah, ustadznya izin pergi, tapi santrinya ya sampai 6:30 nggak bubar dari halakoh, walaupun ustadznya nggak ada ya kan? Ada yang seperti itu, cuma dikasih tugas apa ya masuk gimana biasa. Antum kan calon para asatid, calon para pengampu halakoh Al-Quran, maka ruhnya antum harus dihidupkan, ruhnya antum harus dihidupkan. Kalau sudah ada himbauan selama bulan Ramadan supaya menunjang murojaah, itu nanti jam 3, setengah 4 dibangunkan untuk murojaah, untuk baca Quran, itu dilazimi kan gitu. Sholat fardunya, sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Nah itu diantara hal-hal yang dapat menghidupkan ruh kita sebagai seorang muslim, wabil khusus sebagai para ustadz, para guru. Karena santri murid itu lebih banyak meniru apa yang kita lakukan daripada mengamalkan apa yang kita ucapkan ya? Santri atau murid itu lebih banyak meniru apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ucapkan. Halitan yang ketiga, min jumlatil hawafiz al-ma'nawiyah, di antara stimulan-stimulan material adalah sebagai berikut. 1. Bayanu manzilati wa qadasati kitabillahi azza wa jalla lit-thalib, menjelaskan kedudukan dan kesucian Al-Quran kepada santri, kepada murid. Al-Quran itu pemberi syafaat, Al-Quran itu nanti yang akan membawa kita ke surga. Saking sucinya Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas, gitu kan? Saking sucinya Al-Quran tidak boleh dibaca oleh perempuan yang haid nifas. Seperti itu. Al-Quran ini sangat sempurna, tidak ada satupun yang terlewat
dari Al-Quran, bahkan ilmu kedokteran, penemuan-penemuan modern. Saking tingginya kedudukan Al-Quran, membaca satu hurufnya saja bernilai satu kebaikan dikalikan 10 dan seterusnya. Kalau kita tahu fadilah sebagian surat, itu bonus, bagus, lebih bagus lagi. Al-Fatihah kita tahu fadilahnya apa, nanti sampaikan. Dulu tuh pernah ada satu riwayat menyebutkan bahwa para sahabat itu melewati sebuah perkampungan, kepala sukunya sakit, terkena gangguan, dibacakan surat Al-Fatihah, diruqyah dengan surat Al-Fatihah, sembuh, misalkan gitu. Surat Al-Waqi'ah fadilahnya apa, Al-Kahfi fadilahnya apa, itu lebih bagus, lebih mantap lagi. Nah, yang seperti itu nanti ya didapatkan dengan belajar. Dengan belajar, makanya saya sering nyampaikan bahwa ustadz atau guru itu lebih butuh banyak belajar daripada muridnya, daripada santrinya. Iya, nah, jangan kira jadi ustadz terus wah, tinggal keliru bro, salah. Ustadz itu malah justru harus lebih banyak belajar, karena ustadz itu tidak boleh salah, dalam tanda kutip ya. Ustadz itu tidak boleh salah. Yang kedua, idahu fadli hafidil Qur'anil Karim al-amil bihi, menjelaskan keutamaan penghafal Al-Quran yang mengamalkannya. Jangan cuma hafidnya, tapi al-amil bihi juga harus disebutkan. Bagaimana kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat, bagaimana nanti kedua orang tuanya, bahwa orang yang hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, bacaannya baik, itu dia lebih berhak untuk menjadi imam, akan menjadi keluarganya Allah, ya kan? Orang yang bergelut di bidang Al-Quran, baik belajar atau ngajar, itu menjadi sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad. Padahal umatnya Nabi Muhammad sudah menjadi sebaik-baik manusia, ya kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu, umatnya Muhammad itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kita ini orang-orang yang berkecimpung, bergelut di dalam Al-Quran, berkenaan dengan Al-Quran, mengajar atau belajar, itu menjadi sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad, kan gitu. Dengan begitu kan nanti, tapi dicicil ya, ini nanti kan banyak, dicicil, jangan satu pertemuan, sekali pertemuan halaqah terus sebutkan semuanya, antum cerita dari awal sampai akhir, ras restoran. Nah, ini teknik, nanti di awal atau di akhir atau di pertengahan, atau lihat kondisi, sepertinya cocok nggak untuk menyampaikan motivasi. Kalau enggak ya berarti ditunda besok aja atau nanti duha aja, kan gitu. Yang ketiga, at-tahdhir min nisyanil Qur'anil Karim, memberikan amnesti, mewaspadakan kepada para murid, mengingatkan untuk atau akibat dari melupakan Al-Quran. Seperti yang tadi sudah pernah kita yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, orang yang sengaja melupakan Al-Quran. Tapi jangan terlalu banyak mengingatkan terkait dengan ini, karena untuk sebagian orang nanti justru malah bisa membuat dia futur, membuat dia malah kebalikan dari apa yang kita inginkan. Kita pengennya itu ya biar dia semangat, tapi karena dia nggak bisa nangkap dengan baik, akhirnya dia malah mikirnya, daripada saya nanti dapat dosa besar, mending nggak usah banyak-banyak lah hafalannya lah. Kan bisa jadi nanti akan seperti itu. Yang keempat, at-tatarruqu ilal qasasil qur'ani, sesekali menyinggung, menyampaikan kisah-kisah Al-Quran dimna uslub tafsir fil halqah, terutama dalam pelaksanaan uslub tafsir. Nabi Ibrahim itu
pernah loh nantang minta sama Allah supaya menunjukkan kepada beliau bahwa Allah itu bisa menghidupkan yang mati. Bayangkan Nabi Ibrahim, Rasulul Azmi, pernah meragukan bahwa Allah itu bisa menciptakan yang mati sampai minta kepada Allah. Tuh lihat di surat Al-Baqarah. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memelihara 4 ekor burung, ya kan? 4 ekor burung disuruh pelihara, disuruh menjinakkan sampai betul-betul jinak. Dipanggil datang, dipanggil datang, dipanggil datang. Setelah jinak betul disuruh nyembelih. Setelah disembelih, kepala dari 4 ekor burung yang beda-beda itu, nah, nanti berdasarkan tafsir ya beda-beda nama burungnya ya, ada gagak dan lain sebagainya. Pokoknya 4 ekor burung. Masing-masing kepala itu disuruh naruh di puncak gunung yang berbeda-beda. Satu gunung Merapi, satu gunung Merbabu, satu gunung Lawu. Terus disuruh pulang Nabi Ibrahim. Begitu pulang, badan dari 4 ekor burung suruh jejer. 1, 2, 3, 4. Ibrahim sekarang panggil, sebagaimana kamu biasa manggil 4 ekor burung yang sudah kamu jinakkan. Panggil betul. Kebalik ya, yang dijejer kepalanya. Yang dijejer kepalanya, yang ditaruh badannya. Yang ditaruh badannya. Terbang dari puncak gunung Merapi 1 ekor burung tanpa kepala. Dari puncak gunung Lawu 1 ekor burung tanpa kepala. Ketika sampai mereka jebret 4 ekor jalan. Ketika ketemu kepala yang bukan miliknya, dia belok nyari kepalanya. Itu nyata. Ini contoh kisah Al-Quran. Gitu. Kisah seperti ini masih banyak sekali dalam Al-Quran. Makanya kalau ngafal cuma sampai juz 3 ya dapatnya cuma ini. Juz 4, juz 5 nanti banyak sekali kisah-kisah yang lain. Oh kan gitu. Semangat nanti. Yang kelima, at-tarkiz ala ahdathis sirah an-nabawiyah. Fokus pada peristiwa-peristiwa sirah nabawiyah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan turun ya sesuai dengan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, ini pentingnya kita belajar, kan? Surat Ali Imran, nah, itu kan turun ketika perang Uhud, sebagian banyak turun ketika perang Uhud, ya kan? Surat ini tuh turun ketika mengisahkan tentang perang Uhud. Jadi bla 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 bla. Surat Al-Anfal nanti cerita perang Badar. Surat Yusuf itu turun kapan? Ketika di Mekah Rasulullah dan para sahabat sedang mengalami merasa betul-betul sangat tertekan. Dihibur oleh Allah dengan kisahnya Nabi Yusuf. Penderitaan itu nggak seberapa dibanding dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf coba bayangkan, sama dulure dhewe cemplung ke sumur, dijual jadi budak, difitnah, dipenjara. Di penjara itu bertahun-tahun. Kan, baru nanti dapat solusi di akhir. Kamu baru berapa tahun memperjuangkan Islam di Mekah, permusuhan itu belum seberapa dibanding dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, digergaji, disembelih, dibunuh, kan? Nah kalau kita apa yang distorkan itu kita ngerti, oh ini ayatnya pas ini cerita. Yang keenam, istikhdamu asali birrifqi walin, menggunakan cara-cara atau gaya-gaya yang arifki, kasih sayang, walin dan lembut, min kibalil mudarris, dari pihak guru. Terkhusus ini kalau muridnya adalah anak-anak. Menghindari wada'mul ujuk, menghindari untuk menggunakan atau merujuk kepada ilama min sya'nihi ayuna firat talib min ajwaihi, menghindari untuk menggunakan cara-cara yang membuat murid akan lari kabur. Kal qaswah masalan, seperti misalkan qaswah itu kan ya atos, kasar. Kamu kenapa telat? Sini tangannya. Kamu itu padahal baru sekali, belum ditanya kenapa telat, pokoknya dia telat, telat,
ceper. Gitu. Di antara caranya, satu, uslubul waddi wal tawadhu minal muallim, kasih sayang, rendah hati. Uslubul hiwar al maftuh, menggunakan cara hiwar maftuh, diskusi terbuka. Wan niqash al hadi al banna, ya kurang lebih sama lah maknanya lah, pokoknya terbuka, ada interaksi kan gitu. Yang ketiga, uslubus sana wal itra ala talib, menyanjung, memuji murid ketika memang dia layak untuk dipuji. Jangan jadi orang yang dingin, muridnya berprestasi, bisa setoran sesuai dengan target, tapi nggak pernah disanjung sama sekali. Ya, ini Masya Allah mantap kamu, dah just alhamdulillah, tingkatkan ya gitu. Uslubu tasji'in tanafus, memberikan motivasi, dorongan untuk saling berlomba-lomba, untuk saling ta'awun. Di antara contoh ta'awun nanti bisa satu halaqah dibagi menjadi beberapa kelompok. Boleh juga menggunakan hukuman yang sifatnya moral, nomor 6 itu, halaman 100. Uslubul iqab al-ma'nawi, hukuman yang sifatnya moral, dengan catatan tidak melukai kehormatan, tidak merendahkan, atau justru malah mengakibatkan berimbas pada akibat-akibat yang sebaliknya, pengennya semakin termotivasi, justru malah dia malah down kan gitu. Tidak apa-apa menggunakan iqab maknawi, misalkan apa ya, kamu karena hari ini tidak setoran sesuai dengan target, maka baca surat Al-Humazah di depan teman-teman misalkan, dan lain sebagainya. Itu diantara contoh-contoh menggunakan uslub kasih sayang dan kelembutan. Jadi yang keenam ini intinya apa? Ya, jadi guru itu yang supel, yang humble, jangan atos kaku ya. Nanti ada di akhta manhajiyah nanti. Yang ketujuh, halaman 101. Tauzi'u ba'dil maham al-basithah 'ala tullab, membagi sebagian tugas-tugas yang sederhana kepada murid, kepada santri, atau tugas-tugas yang berkenaan dengan penertiban halaqah, itu boleh dilimpahkan kepada santri sebagai bentuk motivasi. Seperti misalkan kalau di sini contohnya yang nomor 1, ikhtisasul ba'di bi tauzi'il masahif, membagi mushaf. Nah, bisa jadi ini mungkin bentuknya memang satu halaqah, mushafnya dikumpulkan. Nah, nanti yang membagi satu orang murid. Musa'adatul mu'allim fi amaliyatil muraja'ah, membantu program murajaah. Mutaba'atu ba'dil mutaakhirin, mengabsen yang telat. Tafaqudul ghaibin, mencari yang gaib. Kemana nih kok nggak datang-datang, mosok BAB dari pada subuh sampai jam 6, ini berapa kilo? Yo, tolong Hanafi panggil. Nah, gitu. Itu sebagian dari contoh. Ketika seorang musyrif, seorang ustadz memberikan tugas kepada santrinya, artinya kan ustadz itu percaya kepada santri tersebut. Cuma kadang santri atau murid itu ya mikirnya beda. Wah, ustadz ini sukanya nyuruh saya aja kan gitu. Padahal sebenarnya ustadz itu pengen menunjukkan bahwa ustadz itu percaya sama dia. Karena ustadz itu nyuruh ya tidak sembarang orang kan, nyuruh tidak sembarang orang. Yang kelima contohnya al-isyraf alal halqah hina hiya bil muallim li ba'dil waqt. Ketika berudzur tidak bisa hadir, maka ditunjuk untuk menggantikan, badali kalau bahasa kita di sini ya, untuk badali. Yang kedelapan, bentuk stimulan yang maknawi, moral.
Al-mu'akhah, al-mu'akhah ya, al-mu'akhah. Karena hafizun ma'nawi muhim itu keterangan. Al-mu'akhah, mempersaudarakan antara para santri, para murid yang ada dalam halaqah. Yang kesembilan, az-ziyarat al-amah wal khassah, melakukan kunjungan baik yang bersifat umum atau bersifat khusus dari pihak guru kepada murid. Penting ini ya. Wasu'al anhum wa mutaba'atuhum ad-daimah wal ihtimam bil alaqat al-istimaiyah bainahum. Sekedar nanya kabarnya, kenapa kok kemarin nggak hadir, nggak datang, itu. Ini yang nomor 9 ini khususnya barangkali memang berlaku ketika formatnya itu adalah santrinya santri kalong, kan gitu. Nggak hadir 3 hari kemana ya? Kunjungi ke rumahnya, kan gitu. Kalau di pesantren ya datang ke kamar, pilih ke kamar, atau sekedar kirim teh misalkan. Kalau saya sih kirim teh, ada yang sakit kirim teh, tehnya kasihan nanti sembuh kan, duha sembuh. Ini motivasi stimulan yang sifatnya maknawi ya. Untuk motivasi yang sifatnya material, insya Allah kita baca besok pagi. Sekaligus nanti kita lengkapi bahwa yang namanya motivasi itu harus imbang antara yang maknawi dan materi. Tidak boleh terlalu sering maknawi tanpa ada materi, juga tidak boleh materi terus. Tidak pernah dikasih motivasi yang sifatnya maknawi. Dan sekali lagi ini sifatnya anjuran, istihbab. Kalau bisa diinkludkan dalam sebuah program lebih bagus. Nah, misalkan kalau di sini kan kita secara berkala sebulan sekali ada motivasi materi, ya kan? Motivasi material ya itu nggak tahu lah, saya nggak pernah dapat isinya berapa itu saya nggak tahu. Mungkin sampai 3 juta atau 5 juta saya nggak tahu. Kan itu. Kalau yang maknawi kan kita ada dirosah, ada halaqah, kan musyrif itu kan secara berkala kan memberikan motivasi kan, walaupun mungkin intensitasnya berbeda antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, satu halaqah dengan halaqah yang lain. Karena sekali lagi ustadz itu punya pertimbangan, ini kayaknya kondusif untuk dikasih, kayaknya enggak siap nih untuk ngasih, enggak siap kan gitu. Karena harus persiapan untuk ngasih motivasi itu kan. Kalau enggak siap nanti malah ditanya kelabakan, enggak tahu, enggak bisa jelaskan kan malah repot. Begitu Afilah, barangkali ada yang mau didiskusikan kaitannya dengan stimulan atau motivasi dalam halaqah Qur'aniyah. Tafadhol. Ya. Kalau misal kadang di satu lembaga tertentu, misal kasus ustadz itu terlihat oleh sebagian santri kayak pilih kasih pada santri tertentu, itu tidak problem. Atau kelihatannya dekatnya sama si ini terus atau itu terus. Ya bisa jadi sebuah problem yang, dan problem itu nanti kan bisa diselesaikan. Ini kelihatan lebih akrab itu kan bisa jadi memang karena kesengajaan ustadznya, bisa jadi karena santrinya. Nah itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Kenapa kok Ustadz Fulan itu lebih akrab dengan Fulan? Karena ya, coba aja perhatikan untuk Fulan. Halaqah tidak pernah telat, setorannya on time terus, ya. Waktunya dirusah ya dia hadir, kan itu. Apa-apa dia izin, ta'zimnya, ihtiramnya juga bagus kepada asatid. Jangan dikira asatid itu lebih akrab dengan fulan-fulan itu karena ada sebab-sebab duniawi. Tidak, bisa disampaikan kepada para santrinya kan gitu. Dan menjadi masalah atau tidak itu kan nanti bisa kita deteksi ketika sudah muncul. Itu nanti ada di akhta' manhajiyah. Jadi memang sebenarnya tidak boleh
seorang ustadz itu terlalu tampak akrab dengan satu dibanding dengan yang lain. Kalau memang mau melakukan seperti itu dengan tujuan tertentu, ya harus dijelaskan, supaya maksud dan tujuan baik tidak dikira atau tidak dianggap sebagai sesuatu yang negatif pada sebagian orang. Allah alam. Lagi yang lain lah, musuhan terus apa nih? Kalau motivasi biasanya kan ngomong kan, ada ustadz yang kalau ngomong Quran gitu kan lewat yang lain gitu. Tidak masalah, tidak harus diomongkan sendiri, bisa melalui tayangan video atau bisa minta tolong ustadz yang lain, bisa minta tolong kepada mudir misalkan, secara berkala, mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Tidak masalah, malah bagus kalau 4 mata. Mungkin dalam satu halaqah nih, misalkan satu halaqah saya nih, saya memandang bahwa misalkan Hanafi nih, ujian kok lama sekali nih, nggak beres-beres nih, nggak ndang maju nih, kenapa? Sudah saya ajak ngobrol kok dia nggak terbuka, saya kasih motivasi kok sepertinya masih sama aja misalkan. Minta tolong sama ustadz yang lain, atau minta tolong sama temennya yang akrab sama dia, misalkan akrabnya sama siapa? Sama Rogi. Misalkan seperti itu, tidak masalah. Dengan catatan tetap ya bisa bicara atau tidak itu kan sebagian orang ada yang sifatnya anugerah, mawahib, gawan. Tapi sebagian lain ada orang-orang yang bisa bicara itu karena makasib. Makasib itu apa ya? Usaha dengan belajar. Saya apa dulu bisa ngomong panjang lama di depan orang, nggak bisa. Saya pernah khutbah Jumat itu, selesai Jumatan itu dikritik. Di sini tuh biasanya Jumatan tuh khutbahnya paling enggak 15 menit, antum baru 7 menit tuh kayak kultum gitu. Ini pernah seperti itu kan. Kultum datar itu kan. Itu fase-fase yang pernah kita lalui, dan kita tidak boleh takut untuk belajar. Kita takut belajar tidak pernah berkembang. Ini itu. Orang yang takut belajar ya dia tidak akan pernah bisa berkembang. Harus terus belajar kan gitu. Insya Allah semakin besar tekad kita, semakin tinggi usaha kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan. Karena kesulitannya satu, kemudahannya banyak. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan gitu. Ada lagi? Ya. Kalau yang kita perempuan juga ya. motivasinya misalnya dalam hal itu sama dengan laki-laki atau saling berbeda. Saya sih tidak menganjurkan ya untuk mengambil perempuan. Nah, jadi kalau ada tenaga ustadzah ya lebih baik yang ngampu biar ustadzah saja. Tapi kalau memang mau tidak mau, itu nanti perlu dikaji lagi ya, apakah boleh seorang ustadz laki-laki mengampu halaqah yang isinya para ciwi-ciwi. Kan itu. Secara umum sebenarnya kan ayat-ayat hadis-hadis keutamaan-keutamaan itu kan berlaku sama, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ya nanti bisa antum riset, untuk perempuan itu biasanya kan perasaannya lebih dominan kan gitu, perasaannya lebih dominan. Seorang perempuan yang hafidhah itu nanti lebih disayang sama suaminya. Kalau enggak, masih motivasi yang lain. Antum tahu Imam Syafi'i itu usia 7 tahun, adanya 9 tahun sudah hafal Quran. Kenapa sebabnya? Jadi ibunya hafidhah. Ibunya nggak hafidhah, nggak bisa Imam Syafi'i hafal Quran. Banyak sekali para ulama-ulama besar itu lahir dari rahim seorang perempuan yang
hebat. Hafidhah itu menjadi satu nilai lebih bagi seorang muslimah. Dan antuna itu madrasatul ula untuk generasi yang akan datang. Baca kisah-kisahnya para ulama. Itu ibunda para ulama itu bagus tuh, buku ibunda para ulama. Gitu ya, Dimas ya. Saya tidak bisa bicara banyak karena saya tidak pernah ngampu halakoh yang isinya ciwi-ciwi. Gitu. Itu nanti juga usia disesuaikan. Kalau yang diampu itu ciwi-ciwi usia SD, oh, jangan kasih motivasi yang disayang oleh suami. Kurang nyambung nanti mereka. Ada lagi? Satu lagi kalau ada, terakhir. Mafi? Sudah kalau ada, kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Nahtatim, naktafi bihada, nahtatim bilhamdulillah wa ta'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.